Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Alan Somulandi Rosan dengan NIM 121125120001 ya. Saat ini saya akan menjawab kuis sesi 3 untuk mata kuliah Komunikasi Organisasi Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun. Nah, apa saja sih kuisnya? Ada 5 poin di sini untuk kuis sesi 3. 1. Jelaskan ciri-ciri dari organisasi sosial. 2. Jelaskan dan berikan contoh dari fungsi organisasi sosial. 3. Berikan contoh profil dari lembaga swadaya masyarakat. 4. Berikan contoh profil dari organisasi masyarakat. Dan kelima, berikan contoh profil dari organisasi keagamaan. Nah, untuk jawabannya saya akan paparkan ya. Yang pertama dulu, yakni jelaskan ciri-ciri dari organisasi sosial. Nah, ciri-ciri dari organisasi sosial itu adalah hal-hal yang menunjukkan bagaimana organisasi tersebut terbentuk, berfungsi, dan berperan dalam kehidupan sosial yang bermasyarakat. Adapun ciri-ciri organisasi sosial itu diantaranya: 1. Memiliki tujuan bersama, yakni organisasi sosial dibentuk karena adanya tujuan atau kepentingan bersama di antara anggotanya. Contohnya, organisasi Karang Taruna bertujuan meningkatkan kesejahteraan pemuda di suatu desa. Adapun yang kedua, adanya anggota atau kelompok. Setiap organisasi sosial terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Anggota bisa berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya yang beragam. Adapun yang ketiga, memiliki struktur dan pembagian tugas. Nah, organisasi sosial memiliki struktur kepengurusan yang jelas, seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, agar kegiatan itu berjalan teratur dan efisien. Hal ini menunjukkan adanya sistem dan koordinasi di dalam organisasi. Untuk selanjutnya, nomor 4, ciri dari organisasi sosial, yakni didasarkan pada norma dan aturan sosial. Setiap organisasi sosial itu memiliki aturan, norma atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau yang kita kenal ADART, yang menjadi pedoman bagi perilaku anggotanya. Namun norma ini menjaga agar aktivitas organisasi itu tetap sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Ya. Untuk ciri selanjutnya, yakni nomor 5, itu adalah bersifat sukarela dan non-profit. Ya. Sebagian besar organisasi sosial itu tidak berorientasi pada keuntungan materi, melainkan pada pengabdian kepentingan sosial, ya, kepentingan masyarakat. Contohnya lembaga sosial, organisasi keagamaan, kelompok gotong royong, dan sebagainya. Adapun ciri selanjutnya, yakni berperan dalam integrasi sosial. Apa sih maksudnya? Ini organisasi sosial itu membantu mempererat hubungan antar anggota masyarakat, ya, mengurangi konflik dan memperkuat solidaritas sosial. Misalnya, organisasi adat atau paguyuban daerah yang menjaga kebersamaan warganya. Kemudian yang ketujuh, ciri selanjutnya adalah memiliki keberlanjutan dan kegiatan teratur. Artinya, kegiatan organisasi sosial itu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, bukan bersifat sementara atau spontan. Misalnya, mengadakan rapat rutin, kegiatan sosial, pelatihan, dan program pemberdayaan. Lanjut ke nomor 2 ya guys. Pertanyaannya adalah jelaskan dan berikan contoh dari fungsi organisasi sosial. Apa aja tuh? Pertama, fungsi sosialisasi. Kita tahu bahwa organisasi sosial itu ya tidak jauh dari sosialisasi gitu. Maka fungsi pertamanya adalah fungsi sosialisasi. Apa sih artinya? Nah, organisasi sosial itu berperan dalam menanamkan nilai, norma, dan sikap sosial kepada anggotanya maupun masyarakat. Dengan bergabung di dalam organisasi, seseorang belajar tentang tanggung jawab, kerja bersama, disiplin, dan kepemimpinan. Contohnya, pramuka mengajarkan
kita untuk disiplin, kerjasama, dan kemandirian kepada para anggotanya. Contoh lainnya, Karang Taruna misalnya ya. Karang Taruna menumbuhkan semangat gotong royong di kalangan pemuda. Nah, untuk kedua, fungsi dari organisasi sosial yakni fungsi integrasi sosial. Apa maksudnya? Bahwa organisasi sosial itu membantu mempererat hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan melalui kegiatan bersama. Perbedaan sosial bisa dipersatukan dalam tujuan yang sama. Contoh, organisasi adat ya. Itu kan menyatukan warga dari berbagai background atau latar belakang melalui kegiatan budaya. Nah, ada lagi contohnya yang kedua, paguyuban daerah misalnya. Itu menjaga solidaritas antar warga di perantauan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengendalian sosial. Nah, fungsi dari organisasi sosial itu yang ketiga adalah fungsi pengendalian sosial. Artinya bahwa organisasi sosial itu berfungsi untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku anggota agar sesuai dengan norma masyarakat. Mereka membantu mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya, organisasi keagamaan memberi bimbingan moral dan etika kepada jamaahnya. Dua, komite sekolah mengingatkan siswa agar menaati tata tertib. Adapun yang keempat, fungsi dari organisasi sosial yakni fungsi pemberdayaan masyarakat. Organisasi sosial berperan dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan, bantuan, atau kegiatan ekonomi. Contohnya, PKK ya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Itu memberikan pelatihan, keterampilan, dan usaha kecil bagi ibu rumah tangga. Kemudian LSM ya, atau lembaga swadaya masyarakat ya, membantu masyarakat miskin dengan program pendidikan dan kesehatan misalnya. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya dari organisasi sosial adanya fungsi pelayanan sosial. Organisasi sosial menyediakan bantuan dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau kesulitan. Contoh, Palang Merah Indonesia ya, atau kita kenal PMI, itu biasanya memberikan bantuan kepada korban bencana alam ya, korban misal korban banjir, korban longsor dan sebagainya ya. Kemudian ada juga contoh lainnya adalah dompet duafa. Itu menyalurkan zakat dan donasi bagi masyarakat yang kurang mampu ya, fakir miskin. Nah, ada lagi nih fungsi yang keenam dari organisasi sosial, yaitu adanya fungsi partisipasi dan representasi. Definisinya bahwa organisasi sosial itu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Contoh, Forum Remaja Masjid ya, atau IRMA ya, Ikatan Remaja Masjid, menyuarakan kebutuhan generasi muda di lingkungan sekitar. Dan ada Karang Taruna nih, ikut merencanakan kegiatan sosial bersama pemerintah desa misalnya ya. Nah, next pada pertanyaan selanjutnya adalah berikan contoh profil dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, di sini saya mengambil contoh LSM-nya adalah Dompet Duafa. Ya. Nama lembaganya yakni Dompet Duafa. Nah, bagaimana sih bentuk dan sifat lembaganya? Nah, Dompet Duafa adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya, yang bersifat nirlaba atau non-profit dan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan gitu. Didirikan oleh masyarakat, lembaga ini berfokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf ya, atau disebut juga ziswaf, untuk memberdayakan kaum duafa, masyarakat yang kurang mampu. Ada sejarah singkatnya nih tentang Dompet Duafa tadi ya. Dompet Duafa itu berdiri pada tahun 1993 di Jakarta. Diprakarsai oleh wartawan harian Republika. Awalnya lembaga ini hanya berupa gerakan kecil pengumpulan dana sosial dari pembaca Republika. Namun kini berkembang menjadi salah satu LSM sosial terbesar di Indonesia dengan berbagai program pemberdayaan. Nah, terlepas dari itu bahwa organisasi Dompet Duafa ini itu memiliki juga visi dan misi ya.
Visinya apa? Yakni menjadi lembaga terpercaya dalam pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam untuk mewujudkan dunia yang berkeadilan. Nah, selain visi, lembaga ini juga memiliki misi, ya. Ada 3 misinya. Yang pertama, mengelola dana Ziswaf secara profesional dan transparan. Kedua, memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama. Ada lagi nih bidang kegiatan utamanya apa aja? Ada di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Saya ambil contoh dari bidang pendidikan ya. Beasiswa etos misalnya untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kemudian ada juga program sekolah smart Excellencia Indonesia. Ya. Selain itu ada juga di program sosial dan kemanusiaan. Ada bantuan bencana alam, bantuan logistik, dan distribusi zakat. Nah, ada lagi nih wilayah operasi. Dompet Duafa ini memiliki kantor cabang di berbagai provinsi di Indonesia dan juga menjangkau program internasional di beberapa negara seperti Palestina dan Nepal. 7. Sumber pendanaan. Sumber pendanaannya dari mana? Nah, pendanaan berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf masyarakat, kemudian donasi individu dan korporasi, juga program kerjasama dengan lembaga lain. Contoh program unggulan dari LSM ini ya. Pertama, Desa Tangguh Dompet Duafa. Jadi program pemberdayaan desa melalui pelatihan pertanian, peternakan, dan ekonomi lokal. Kemudian 2. Sekolah Literasi Indonesia. Dompet Duafa ini juga mendirikan sekolah literasi Indonesia, yakni untuk apa? Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak-anak di daerah terpencil. Kemudian yang ke-9 ada juga mereka ini memiliki alamat dan kontak yang bisa dihubungi ya. Untuk alamat pusat itu di Jalan Warung Jati Barat nomor 14 Kalibata Jakarta Selatan Indonesia. Ya, websitenya www.dompetduafa.org. Nah, email info@dompetduafa.org. Nah, untuk nomor 4 pertanyaannya adalah berikan contoh profil dari organisasi masyarakat. Ya. Saya mengambil contoh untuk ormas ya, organisasi masyarakat, yakni Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Jenis organisasi ini itu merupakan konfederasi serikat buruh independen yang bersifat nasional ya. Gimana sih sejarah singkatnya? Nah, KASBI didirikan pada 4-7 Februari 2005 melalui penggabungan 18 serikat pekerja dari berbagai sektor industri. Kongres pertama itu berlangsung di Bogor dan menghasilkan struktur pengurus pusat serta ADART organisasi ya. KASBI lahir dari kegelisahan atas lemahnya kepemimpinan bersama di kalangan serikat buruh independen yang menyebabkan gerakan buruh kurang terorganisir dan tidak responsif terhadap isu-isu perburuhan. Nah, mereka juga memiliki nih visi dan misi ya. Visinya apa? Menjadi konfederasi serikat buruh yang militan, independen, dan demokratis dalam memperjuangkan hak-hak serta kepentingan kaum buruh Indonesia. Kemudian misi, ada banyak nih misi dari ada 4 ya. Misi mereka pertama, melawan kebijakan pemerintah dan perusahaan yang merugikan kaum buruh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran kelas pekerja melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, membangun solidaritas antar buruh lintas sektor dan wilayah. Kemudian yang keempat, mendorong perubahan sosial yang adil dan berkeadilan. Nah, untuk selanjutnya struktur kepemimpinan juga ada ketua umum dari 2005 sampai 2008 itu oleh Anwar Ma'ruf. Ya. Ketua umum 2008 sampai 2023 ada Nining Elitos. Dan yang terakhir ketua umum 2023 sampai 2027 itu ada Sunarno ya. Yakni struktur kepemimpinan saat ini. Nah, adapun untuk jumlah anggota. Jumlah anggotanya itu lebih dari 156.000 buruh dari seluruh Indonesia. Apa saja nih sektor industri yang diwakili? Ada manufaktur, pertambangan minyak dan gas bumi, konstruksi dan
retail, tenaga kesehatan, dan perkebunan. Nah, ada juga nih mereka program dan kegiatan. Program dan kegiatan dari Kasbi ini untuk pendidikan dan pelatihan buruh, kemudian ada aksi mogok kerja dan demonstrasi, ya, advokasi hukum dan pendampingan kasus perburuhan, ada kampanye sosial dan publikasi isu buruh, dan yang terakhir kongres nasional dan konsolidasi organisasi. Kemudian yang ke-10, afiliasi internasional. Bahwa Kasbi ini berafiliasi dengan World Federation of Trade Unions atau WF, yang berkantor pusat di Athena, Yunani. Alamat dan kontak bisa dihubungi juga. Website ada kasbi.org.id, kemudian email info@kasbi.or.id, dan Instagram @kasbi_indonesia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah berikan contoh profil dari organisasi keagamaan. Nah, saya mengambil contoh organisasi dari Muhammadiyah. Karena ini ya kita kenal, kalau di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, Persis, dan lain sebagainya ya. Nah, saya ambil contoh Muhammadiyah. Kedua, bagaimana sih bentuk dan sifat organisasi dari Muhammadiyah? Muhammadiyah itu merupakan organisasi masyarakat atau ormas ya Islam yang bersifat independen, non-partisan, dan nirlaba ya. Organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan. Ada sejarah singkatnya. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Latar belakang pendiriannya adalah bahwa keinginan untuk memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta memajukan pendidikan dan kesejahteraan umat Islam. Seiring waktu, Muhammadiyah berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ya, yang memiliki jaringan pendidikan, kesehatan, dan sosial di seluruh tanah air. Nah, ada visi dan misi dari Muhammadiyah ya, ormas Muhammadiyah, organisasi keagamaan dari Muhammadiyah. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya menuju kehidupan yang berkemajuan. Kemudian misinya ada 3. 1. Menegakkan ajaran Islam agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan umat melalui pendidikan, dakwah, dan amal usaha. Dan yang ketiga, mendorong terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan umat. Nah, selain itu, organisasi Muhammadiyah ini juga memiliki tujuan organisasi. Apa tujuannya? Yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang maju, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga nih bidang kegiatan utama. Bidang kegiatan utama dari organisasi Muhammadiyah. 1. Pendidikan ya. Pak, kita kenal bahwa Muhammadiyah itu banyak mendirikan sekolah, universitas, pesantren modern misalnya ya. Contoh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, ya. Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. 2. Kesehatan, mengelola rumah sakit dan klinik sosial seperti RSPKU Muhammadiyah. Nah, untuk ketiga, sosial dan kemanusiaan juga menyalurkan bantuan melalui Lazismu dan MDMC. Kemudian keagamaan, melaksanakan dakwah, pengajian, dan pembinaan umat. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi umat, mengembangkan koperasi dan pelatihan wirausaha. Adapun struktur organisasi dari Muhammadiyah itu dari pimpinan pusat atau PP ya tingkat nasional, kemudian masuk ke pimpinan wilayah PW tingkat provinsi, pimpinan daerah PD tingkat kabupaten atau kota, pimpinan cabang atau PC tingkat kecamatan, dan yang terakhir adalah pimpinan ranting itu tingkat desa atau kelurahan. Nah, keanggotaan Muhammadiyah ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Islam yang berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam yang murni dan berkemajuan. Sumber pendanaannya dari mana nih? 1. Iuran anggota. 2. Donasi masyarakat dan lembaga lain. 3. Pengelolaan amal usaha, sekolah, rumah sakit, juga koperasi. Dan yang keempat, kerjasama sosial dan kemanusiaan. Contoh kegiatan dari Muhammadiyah. Program Muhammadiyah ini
memiliki beberapa ya contoh kegiatannya. Pertama ada program Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC ya, untuk penanganan bencana alam. Dan Dalazismu menyalurkan zakat dan bantuan sosial. Kemudian ada juga Panti Asuhan Muhammadiyah untuk anak yatim dan duafa. Dan yang terakhir kegiatan dakwah, pengajian dan peringatan Hari Besar Islam. Selain itu bahwa Muhammadiyah itu memiliki alamat dan kontak yang bisa dihubungi. Ini untuk kantor pusat di Jalan Menteng Raya nomor 62 Jakarta Pusat, Indonesia ya. Website bisa diakses www.muhammadiyah.or.id. Untuk email sekretariat@muhammadiyah.or.id. Sekian dari saya mengenai kuis sesi 3 di prodi komunikasi organisasi. Di mata kuliah komunikasi organisasi prodi ilmu komunikasi. Terima kasih.